Ini ceritaku, Mas. Aku Lestari, 32 tahun. 3 tahun yang lalu, hidupku berubah total saat suamiku meninggal karena kecelakaan kerja. Sejak itu, aku menjadi ibu sekaligus ayah untuk putri kecilku, Aira, yang saat itu baru berusia 2 tahun. Hari-hariku diisi dengan menjahit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aku tak pernah berpikir akan membuka hati lagi. Bagiku, cukup Aira yang menjadi pusat hidupku. Tapi semuanya berubah ketika suatu malam, Aira memelukku dan bertanya dengan polos, "Bunda, Aira kapan punya ayah lagi kayak teman-teman?" Pertanyaan itu menamparku halus. Bukan karena aku ingin menggantikan sosok ayah kandungnya, tapi karena aku sadar, Aira butuh figur laki-laki yang bisa membimbing dan mencintainya. Akhirnya aku mulai membuka hati, pelan-pelan. Aku ikut kegiatan komunitas, sesekali hadir di pengajian, bahkan membuat akun media sosial untuk para ibu tunggal. Dari situlah aku mengenal Raka, seorang duda tanpa anak yang bekerja sebagai guru SD. Kami mulai bertukar pesan, lalu bertemu. Saat pertama kali dia bertemu Aira, aku bisa lihat matanya langsung berbinar. Raka membacakan dongeng untuk Aira, mengajaknya bermain, dan bahkan mendengarkan celoteh kecilnya dengan sabar. Aira pun langsung akrab dengannya, menyebutnya Om Raka dengan penuh semangat. Hari demi hari, hubungan kami tumbuh. Raka tak pernah mencoba menggantikan almarhum suamiku. Ia hadir bukan untuk menghapus masa laluku, tapi untuk menjadi bagian dari masa depanku dan Aira. Sampai akhirnya, suatu sore di halaman rumah, dengan senyum gugup, Raka berlutut. Tapi bukan hanya padaku, ia menatap Aira yang sedang duduk di pangkuanku, lalu berkata, "Kalau kalian izinkan, bolehkah aku jadi bagian dari keluarga ini?" Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mata menetes di pipiku. Aira memeluk Raka sambil tertawa kecil. Dan saat itu aku tahu, pelabuhan hatiku sudah tak lagi kosong. Setelah sore itu, segalanya mulai berubah. Bukan secara dramatis seperti di sinetron, tapi perlahan, nyata, dan penuh makna. Raka mulai lebih sering datang ke rumah. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari keseharian kami. Dia belajar menyukai masakanku yang kadang keasinan, belajar mengganti popok Aira saat ia mengompol di malam hari, bahkan ikut mengantar Aira ke sekolah walau harus berangkat lebih pagi dari biasanya. Namun, tentu tak semua berjalan mulus. Ibuku sempat khawatir. "Kamu yakin, Tari? Jangan sampai Aira jadi korban kalau ternyata dia bukan orang baik." Aku mengerti. Seorang ibu selalu ingin yang terbaik untuk anak dan cucunya. Tapi aku melihat sendiri bagaimana Raka memperlakukan Aira, dan bagaimana Aira tersenyum saat bersamanya, senyum yang dulu sempat hilang sejak ayahnya tiada. Aku juga dihantui rasa bersalah. Apakah ini berarti aku melupakan suamiku? Tapi suatu malam, saat aku duduk sendiri di kamar, aku memeluk foto lamanya dan berkata dalam hati, "Maafkan aku. Aku hanya ingin Aira bahagia. Dan aku pun ingin merasa hidup lagi." Kami memutuskan untuk menikah secara sederhana. Di pelataran rumah, hanya dihadiri keluarga dan tetangga dekat. Tak ada pesta mewah, hanya doa dan harapan baru. Saat Raka mengucap ijab kabul, Aira berdiri di sampingku dengan gaun kecil warna putih, wajahnya berseri. Setelah resmi menjadi suami istri, tantangan baru pun datang. Menyatukan dua hati dewasa saja tak mudah, apalagi ketika ada anak kecil yang masih belajar memahami dunia. Tapi Raka selalu sabar. Saat Aira tantrum, saat aku stres dengan pekerjaan jahitanku, dia tetap di situ. Menyediakan peluk, bukan kritik. Menawarkan bahu, bukan tuntutan. Malam-malam kami kini diisi tawa Aira, aroma teh hangat, dan obrolan ringan di teras.
Kadang aku tak percaya bahwa setelah semua luka, aku bisa bahagia lagi. Bukan bahagia yang sempurna, tapi cukup, dan itu lebih dari cukup untukku. Karena ternyata, pelabuhan hati bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang berani berlayar lagi bersama orang yang tahu caranya menenangkan badai. Dan aku bersyukur Aira kini punya ayah. Bukan yang menggantikan, tapi yang melanjutkan cinta.